Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwizra SPDI MPD, dosen pemangku mata kuliah Manajemen Pendidikan pada program studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan ini akan memberikan perkuliahan kepada mahasiswa Prodi MPI pada pembahasan Manajemen Pengembangan Lembaga Pendidikan. Mata kuliah ini pada pembahasan Manajemen Pengembangan Lembaga Pendidikan terdapat beberapa subcapaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah pada pembahasan ini mahasiswa diharapkan mampu membuat rancangan manajemen pengembangan lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan dalam praktek pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menata pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Ini adalah merupakan subcapaian pembelajaran mata kuliah pada pembahasan manajemen pengembangan lembaga pendidikan Islam. Untuk itu, sebelum kita masuk kepada pembahasan bagaimana mengembangkan lembaga pendidikan Islam, maka terlebih dahulu saya memberikan eksplorasi isu-isu terkait mutu pendidikan Islam yang terjadi pada akhir-akhir ini. Ada 4 isu terkait mutu pendidikan Islam yang saya kemukakan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah ada pernyataan masalah tentang bahwa orientasi pendidikan Islam pada hari ini orientasinya sudah bergeser dari orientasi dakwah kepada orientasi bisnis. Maksudnya bahwa sejak awal munculnya lembaga pendidikan Islam, bahkan ada satu pendapat menyatakan lembaga pendidikan Islam dimulai semenjak pertengahan abad ke-18. Oleh karena itu, berbagai lembaga pendidikan Islam yang muncul saat itu sampai pada abad ke-19, orientasinya adalah bahwa lembaga pendidikan Islam berorientasi kepada menyebarluaskan dakwah Islam. Dan itu bertahan sampai pada abad ke-20. Namun, pada saat ini, beberapa lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh penyelenggara pendidikan, orientasi itu seakan-akan sudah berubah dari orientasi dakwah kepada orientasi bisnis. Nah, ini adalah pernyataan masalah pertama yang terjadi pada lembaga pendidikan Islam saat ini. Kemudian, pernyataan masalah yang kedua adalah bahwa lembaga pendidikan Islam hari ini banyak kehilangan dari karakter keislamannya. Kita tahu bahwa nubuah Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak umat Islam itu adalah sifat malu. Ini adalah benteng terakhir dari akhlak bagi seorang muslim. Nah, kita lihat sendiri bahwa kebanyakan output atau outcome dari beberapa lembaga pendidikan Islam, baik itu madrasah atau pondok pesantren, atau beberapa lembaga pendidikan Islam yang hari ini bermasalah dalam segi karakternya, terkhusus sifat malu, itu pada saat ini kita sangat sulit membedakan mana lembaga pendidikan umum, mana lembaga pendidikan Islam. Sehingga karakter keislaman itu bahkan sudah tergerus dari ciri khas lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Ini adalah isu masalah
pendidikan Islam yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa kualitas lembaga pendidikan Islam hari ini berbasis angka atau kumulatif. Artinya di sini, lembaga pendidikan Islam berlomba-lomba untuk mencapai angka kredit atau status akreditasi dengan status akreditasi unggul, lalu mengesampingkan hal-hal lain untuk mencapai status atau angka itu, maka ada upaya-upaya lain yang dilakukan. Sehingga upaya itu tidak lagi mencerminkan pendidikan Islamnya. Sehingga orientasi lembaga pendidikan Islam hanya berupaya bagaimana supaya agar lembaga pendidikan tersebut mendapatkan pengakuan angka, baik itu dari status akreditasi, begitu juga dengan orientasi pendidikan, bahwa siswa di lembaga pendidikan Islam yang dinyatakan sebagai siswa yang memiliki kualitas keunggulan adalah mereka yang memiliki nilai angka di atas standar ketuntasan minimal. Dan tidak lagi menjadikan akhlakul karimah sebagai cerminan dari kualitas sebuah lembaga pendidikan. Kemudian yang terakhir, pernyataan masalah yang terakhir adalah keterlibatan spontanitas masyarakat pada saat ini terhadap lembaga pendidikan Islam sudah mulai hilang. Dahulu, kalau kita melihat bagaimana peranan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, tidak hanya lembaga pendidikan Islam, tapi kepada lembaga pendidikan, spontanitas masyarakat itu ada, sehingga kolaborasi peranan masyarakat dengan lembaga pendidikan saat itu sangat erat. Namun pada saat ini, bahkan kepada lembaga pendidikan Islam sekalipun, seakan-akan keterlibatan spontanitas masyarakat seakan-akan hilang. Ya, siswa lembaga pendidikan Islam melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma atau hal-hal yang di luar batas kewajaran sebagai peserta didik pada lembaga pendidikan Islam, ya dari masyarakat sendiri ya, tidak memberikan ya spontanitas respon terhadap kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh peserta didik, sehingga hari ini kedekatan masyarakat secara umum dengan lembaga pendidikan Islam itu seakan-akan sudah mulai merenggang. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan atau isu-isu masalah yang tengah terjadi pada lembaga pendidikan Islam. Baik saudara semua, menyikapi isu-isu ini tentu sebagai praktisi dari lembaga pendidikan Islam perlu kita mempersiapkan bagaimana membangun mutu lembaga pendidikan Islam dengan kita menghadapi berbagai masalah dari isu mutu lembaga pendidikan Islam yang terjadi pada saat ini. Pertama adalah bahwa sistem kepemimpinan di lembaga pendidikan Islam perlu melakukan transformasional. Artinya, kepemimpinanlah yang akan menentukan bermutu atau tidaknya satu lembaga pendidikan Islam. Maka ketegasan kepemimpinan dan penyesuaian pola kepemimpinan dengan tuntutan zaman hari ini itu perlu dilakukan sistem transformasional, perubahan ke arah yang lebih baik oleh sistem kepemimpinan yang ada pada lembaga pendidikan Islam tersebut. Kemudian, sistem kepemimpinan transformasional itu perlu didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang betul-betul memiliki kompeten di bidangnya. Kalau sumber daya manusianya adalah pendidik, maka setidaknya para pendidik memiliki kompetensi pendidik ya, atau kompetensi keguruan, yang diantaranya ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi profesional, ada kompetensi sosial, dan ada kompetensi kepribadian. Nah, keempat kompetensi itu perlu diasah oleh sumber daya manusia terkhusus guru atau pendidik pada lembaga pendidikan Islam agar
arah dari mutu lembaga pendidikan Islam tersebut dapat dibangun secara bersama dengan adanya kepemimpinan transformasional tadi. Kemudian, sumber daya manusia dari guru yang berkompeten mesti mampu secara bersama untuk membangun satu model kurikulum yang berkarakter. Kurikulum yang berkarakter itu disusun dan ditata oleh lembaga pendidikan Islam bersama majelis guru dengan kepemimpinan kepala sekolah yang transformasional sehingga melahirkan sebuah pola kurikulum berkarakter, dan itu dijadikan sebagai kerangka dasar rencana pelaksanaan pembelajaran untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter. Kemudian, upaya internal lembaga pendidikan Islam perlu didukung dengan adanya kerjasama proaktif dengan berbagai lembaga, terkhusus masyarakat secara umum, bahwa keterlibatan masyarakat, keterlibatan pihak lain terhadap lembaga pendidikan Islam tidak bisa ditinggalkan, bahwa lembaga pendidikan Islam perlu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dengan proaktif dan melahirkan kerjasama yang produktif. Kemudian selanjutnya, bahwa pendidikan Islam perlu membuat sebuah pola pendidikan yang terintegrasi antara kurikulum keislaman dengan kurikulum umum. Mata pelajaran umum dengan mata pelajaran Islam perlu ada integrasi kurikulum tersebut, di mana ketika seorang guru mengajarkan mata pelajaran eksak, maka di dalamnya disematkan ketauhidan. Ketika guru mengajarkan mata pelajaran sosial, setidaknya di dalam pelajaran-pelajaran tersebut disematkan akhlakul karimah. Ini adalah contoh bahwa pelaksanaan pendidikan itu perlu terintegrasi secara baik, sehingga tidak ada pemisahan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Kemudian yang terakhir, bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut perlu adanya ketersediaan finansial yang cukup untuk membangun mutu dari lembaga pendidikan Islam tersebut. Artinya ada satu rencana keuangan yang memang fokus kepada membangun mutu dari lembaga pendidikan Islam tersebut. Baik saudara semua, selanjutnya terkait mengenai strategi pengembangan, ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan Islam. Pertama, lembaga pendidikan Islam mesti menetapkan founding dari strategi pengembangannya. Founding dari strategi pengembangan itu adalah adanya rumusan, visi, dan misi, tujuan, serta strategi lembaga pendidikan Islam yang jelas, yang baku, dan ini dibahas secara baik oleh lembaga pendidikan Islam. Dari visi, misi, tujuan, dan strategi itulah muncul rumusan kurikulum yang tadi kita sampaikan. Kemudian mempersiapkan tenaga pendidik yang profesional sesuai dengan visi lembaga tersebut. Dan visi kelembagaan ini adalah merupakan visi jangka panjang, setidaknya visi 25 tahun ke depan, yang lalu kemudian dikembangkan dalam bentuk rencana induk pengembangan. Kemudian yang kedua, perlu didukung dengan sistem leadership, dengan jaringan kerja yang baik di internal, kemudian adanya etos kerja dan pelayanan yang prima di internal lembaga pendidikan, menciptakan lingkungan yang kondusif di lembaga pendidikan, kemudian manajemen rekrutmen personalia yang tertata dengan baik. Nah, ini adalah satu pola leadership yang akan membangun sebuah pola pengembangan lembaga pendidikan Islam. Kemudian terakhir adalah pada tahap pengelolaan. Pengelolaan PPDB pada setiap tahunnya itu dilakukan secara terstruktur, kemudian fokus. Ada ad hoc yang perlu secara fokus mengelola kegiatan PPDB tersebut sehingga terstruktur secara baik. Kemudian perlu adanya keseimbangan pembiayaan dan kesejahteraan.
ini perlu dilakukan analisis need assessment oleh lembaga pendidikan bahwa perlu adanya keseimbangan pembiayaan dan kesejahteraan atau hak yang diterima oleh para peserta didik. Nah, keberimbangan ini perlu dilakukan analisis yang dalam oleh lembaga pendidikan Islam sehingga masyarakat memperoleh produk yang baik dari biaya yang cukup diberikan kepada lembaga pendidikan. Kemudian membangun sarpras dan inventaris dalam mendukung keterlaksanaan atau keberlangsungan proses pendidikan pada lembaga pendidikan Islam tersebut. Kemudian yang terakhir adalah perlunya manajemen pemasaran oleh lembaga pendidikan sehingga produk-produk yang dilahirkan oleh lembaga pendidikan Islam dapat diketahui secara baik oleh masyarakat umum. Kemudian terkait mengenai manajemen pengembangan lainnya, ada beberapa hal yang perlu dikelola secara baik oleh lembaga pendidikan, di antaranya adalah kurikulum, kemudian personil, kemudian peserta didik, kemudian sarpras, kemudian keuangan, serta masyarakat. Nah, ini yang tadi kita sampaikan ya, bahwa ada beberapa hal di sini, ada sebanyak 6 aspek yang perlu dikelola atau dimanajemen secara baik oleh lembaga pendidikan Islam. Untuk 6 aspek ini, saya akan berikan tugas kepada mahasiswa. Masing-masing aspek ini nanti kita akan bentuk sebanyak 6 kelompok, dan kepada masing-masing kelompok untuk membahas aspek dari manajemen pengembangan lembaga pendidikan Islam untuk dibahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian terkait mengenai manajemen peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam, ada sebanyak 4 pengelolaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah school review, bahwa lembaga pendidikan perlu melibatkan stakeholder dalam proses evaluasi. Kemudian perlu adanya benchmarking, menetapkan fokus target atau standar dari capaian lembaga pendidikan Islam itu, perlu adanya pembanding dengan lembaga pendidikan lain. Kemudian telah melaksanakan standar yang ditetapkan. Dan terakhir adalah quality control. Barangkali inilah perkuliahan tentang manajemen pendidikan pada pembahasan manajemen pengembangan lembaga pendidikan Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.